Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Proyek Work Manage kali ini dengan saya Muhammad Ramadan Aditya Rahman dan teman saya Ferdian Adra Hafizan di sini akan melakukan presentasi laporan final project kita yaitu Work Manage. Di sini gambaran umumnya sendiri Work Manage itu pertama yang ada di front end-nya itu di page.php dan asset.php. Pada page PHP hanya sebagai template HTML dan ikut komponen header, navbar, atau footer tanpa logika pengolahan data. Selanjutnya di bagian backend ada berupa API JSON yang diakses lewat satu entry point API index.php atau router tunggal. Semua endpoint mengembalikan JSON sehingga frontend dapat merender ulang UI tanpa reload menu. Terus mungkin untuk alur singkatnya, halaman UI dibuka, terus JavaScript berjalan. Selanjutnya JavaScript memanggil endpoint API fetch.json, router mengarahkan request ke controller, controller melakukan validasi dan logika bisnis, dan selanjutnya memanggil model, model melakukan query MySQL, lanjut ke controller, lanjut ke JSON, lalu lanjut ke front-end render. Selanjutnya untuk struktur folder dan peran file sendiri, utamanya ada page sebagai tampilan UI atau template. Terus ada aset yang JS logika interaksi state UI pemanggilan API, ada index.php sebagai router tunggal API, controller sebagai validasi request atau business logic, model sebagai query database, helper sebagai utilitas course response JSON, JWT, dan authentication guard, config sebagai koneksi database, ditambah konfigurasi Google Authenticator-nya. Oke, selanjutnya ada backend development di sini. Jadi kita akan menjelaskan beberapa fitur-fitur yang kita punya. Yang pertama itu ada router tunggal, yang mana kita hanya menggunakan satu API endpoint di sini untuk semua request metode. Jadi di sini misal ada switch case mau login di sini register, out me, logout, Google Start, callback dan lain-lain. Jadi di sini dengan router tunggal itu semua endpoint itu konsisten sama mudah dilacak karena dia endpointnya cuma satu, nggak dipisah-pisah. Lalu validasi metodnya mencegah endpoint dipanggil dengan cara yang tidak sesuai. Dan root privat memakai authentication guard agar datanya tidak bocor. Lalu ada helper untuk CORS dan JSON response. Aplikasi itu bakal ngembalin JSON buat semua root. Jadi helper itu memastikan format itu selalu sama. Logika JSON response-nya itu kayak gini. Set header content type, application, JSON. Set HTTP status code itu sesuai kebutuhannya. 200, 404, 401, dan lain-lain. Lalu encode array ke JSON. Lalu exit. Ini untuk cuplikan kodenya. Jadi front end itu hanya perlu memeriksa sukses dan message dan serta debugging dan testingnya itu lebih mudah karena format responsnya itu seragam. Lalu ada JWT Authentication plus Token Fallback. Jadi memakai JWT untuk session stateless. Jadi konsep utama JWT-nya itu tokennya berisi payload minimal yaitu UID, email, ayat, dan EXP. Token ditandatangani EMAC SHA-256 dengan secret. Server memvalidasi signaturenya dan masa berlaku saat request ke endpoint privat. Token fallback untuk hosting, sini ada authorization header, cookie-nya itu WM token, dan query param token. Ini itu tapi opsional. Ini ada cuplikan kodenya. Di sini manggil validate JWT. Jika invalid maka 401 unauthorized. Jika valid maka dia akan menyimpan user ID-nya untuk dipakai controller. Lalu di sini juga ada lagi mekanisme fallback-nya buat ngatasin hosting yang ngehilangin header authorization. Ini buat aplikasi tetap bisa dipakai pada hosting gratis tanpa mengorbankan struktur API. Selanjutnya ada controller untuk bagian authorization. Di sini ada register, login, me, dan logout. Jadi logika untuk register dia bakal validasi email, validasi password minimal, lalu cek apakah email sudah terdaftar buat nyegah adanya duplikasi email atau akun. Lalu hash password, jadi password yang diisi akan di hash, yang dimana di database akan isinya hash password tersebut. Lalu insert user baru dengan provider lokal. Ini jika registernya tidak menggunakan Google, maka providernya akan diset menjadi lokal. Lalu login. Cari user berdasarkan email, verifikasi password.
lalu generate JWT tadi untuk authentication, terus return JSON token plus user. Ini cuplikan kodenya. Dia memverifikasi password, lalu tokennya di generate dari UID dan emailnya. Lalu ada endpoint untuk AuthMe, jadi dia buat nampilin email user di navigator bar. Jadi di navigator bar kita itu ada user apa, nama usernya atau email usernya. Lalu memastikan tokennya itu masih valid, menyediakan data akun tanpa login ulang. Karena JWT logout, lalu yang terakhir ada logout. Karena JWT itu stateless, logoutnya itu fokus di sisi front end. Jadi dia ngapus tokennya yang udah tadi, yang udah ada. Jadi fungsi tokennya ini dia itu bakal ketika dia sudah login lalu membuka website itu lagi, dia tidak perlu melakukan login lagi karena sudah ada token tadi sehingga kalau misalnya dia logout maka tokennya akan dihapus. Lanjut task controller ada root, create, read, update, delete, ownership, filter, dan statistik. Jadi task controller ini ya buat ngehandle semua backend yang membutuhkan adanya task atau melihat tugas, membuat tugas, update tugas, dan lain-lain. Jadi fitur task ini inti aplikasinya ini karena monitoring tugas. Yang pertama ini ada list task, jadi list semua task yang dimiliki oleh user, lalu ada filter deadline-nya, lalu ada search keyword, lalu ada statistik, yaitu total pending dan completed. Lalu ada create, ya ini yang halaman untuk ini backend untuk membuat tasknya atau create task atau menambah task. Gitu. Lalu ada update task, jadi task yang sudah ada bisa diupdate menggunakan logika backend seperti ini dan ada delete task. Lalu yang terakhir ada show task. Jadi show task ini bedanya sama yang list task itu adalah dia hanya menampilkan beberapa tugas atau detail satu tugas saja. Lalu ada kalender controller, events per bulan dan per tanggal. Kalender ini memvisualisasikan task berdasarkan deadline-nya. Jadi ini kita ngambil di sini logika kalender events month, year, and month ini. Menerima bulan, lalu query task user untuk deadline dalam rentang bulan tersebut. Lalu return array events yang isinya ID, title, tick, dan status. Tujuannya itu biar front end itu nggak ngambil semua task. Jadi biar front end itu cuma ngambil tugas yang di bulan tertentu, tidak ngambil semua task. Ini, nih performa bulan dan fokus per bulan. Lalu ada kalender day date. Jadi di kalender kami itu juga menampilkan eh, tugas dalam hari tertentu. Jadi kita juga perlu day date di sini. Veritas pada tanggal tertentu berguna saat user klik tanggal. Nih, oke lanjut front end. Oke, lanjut sekarang di bagian front-end development. Yang pertama ya page UI only yang halaman ini menyediakan struktur UI yang berisi kontainer untuk Kanban kolom, kontainer untuk kalender grid, form login atau register, modal untuk tambah atau edit task, dan navbar untuk info user dan search. Tidak ada proses data di PHP page, semua data berasal dari API. Selanjutnya ada asset.api.js yang yaitu core client dan token management. Nah, ini adalah fondasi dari front end. Jadi, tersedia menyimpan token di local storage, set cookie fallback untuk hosting, membangun URL index.php, menambahkan header JSON, menambahkan authorization bearer jika ada token, fallback token via query param bila perlu, menangani status 401, fungsi ensure authenticated untuk proteksi halaman privat. Nah, berikut adalah ada cuplikan dari kode API fetch singkatnya. Terus penekanan pemahamannya API.js mencegah duplikasi logika fetch di setiap halaman. Semua file JS lain cukup fokus ke fitur spesifik. Terus ada navbar.js yang berisi user info, logout, dan search global. Fungsinya memanggil out.me untuk menampilkan email user. Tombol logout menghapus token plus redirect. Search form mengirim event agar halaman lain atau teks bisa melakukan filter. Terus menekan pemahaman dari cuplikan kodenya, navbar menjadi pusat status user login pada UI. Event search membuat Event search membuat pencarian konsisten tanpa reload.
Selanjutnya aset.js login dan register. Login logikanya submit form, panggil authenticator slash login, simpan token, redirect ke next agar kembali ke halaman sebelumnya. Tampilkan pesan error jika gagal UX. Nah, itu ada cuplikan kodenya dan Google Login frontend hanya redirect. Penekanan pemahamannya, keamanan authenticator atau state exchange code tidak dilakukan di frontend melainkan backend. Selanjutnya untuk tags.js yang Kanban CRUD filter atau search plus overview indicator. Fitur tags di frontend meliputi load task dari API lalu simpan ke all task. Normalize status agar UI hanya mengenal tiga status. Render Kanban dengan grouping status, filter deadline, dan search keyword tanpa reload page. CRUD via model overview indicator jika deadline kurang dari today tampilkan badge. Terus penekanan pemahamannya, penyimpanan state all task membuat filter lebih responsif. Normalisasi status mencegah bug tampilan, miss in progress versus in progress. Setelah CRUD, aplikasi melakukan reload task agar data dan statistik sinkron dengan database. Selanjutnya ada calendar.js. Eh, Fiturnya load event per bulan dari API, grouping by date, terus render grid calendar sesuai hari pertama dan jumlah hari, indikator visual, klik tanggal sampai dengan tampilkan semua task pada tanggal tersebut. Untuk menekanannya sendiri, query di backend dibatasi per bulan. Frontend hanya merender, grouping di frontend memudahkan pencarian event per tanggal. Yang terakhir ada index.js atau dashboardnya, menampilkan ringkasan total task pending, complete, optional, overview, dan nearest deadline. Sumber data biasanya dari task slash list karena sudah menyertakan stats. Mungkin ini database implementation kita, datable user, mendukung dua jenis user, lokal dan user Google. Untuk SQL-nya bisa dilihat dari gambar sendiri. Oke, lanjut. Tabel tasknya. Oke, maaf, izin masuk. Di sini untuk database, kita lanjut untuk tabel tasnya. Di sini tas itu berelasi ke user, jadi biar bisa apa ada foreign key user, jadi biar bisa nge-select tasknya itu sesuai user tertentu. Tentunya di sini ada kalau bisa dilihat di sini isi dari tabelnya dan SQL-nya. Oke, lanjut di sini. Ini alter table jika jika sebelumnya itu belum ada provider atau Google ID. Jadi buat nambahin authorization Google, tambahan login menggunakan Google, dia tambahan di tabel user. Jadi ada provider, dia itu antara lokal atau Google. Jadi kalau misalnya dia login tidak menggunakan Google atau default, itu maka yang diisi adalah lokal. Jika dia login menggunakan Google, maka nanti akan otomatis terisi Google untuk providernya. Nah, jika terisi Google, maka dia akan Google ID-nya juga bakal terisi. Yang nanti akan terisi unik. Kalau misal tidak akan terisi null. Di sini password dibuat nullable karena user Google tidak memakai password lokal. Index mempercepat query login, email, dan OAuth lookup provider plus Google ID. Lalu ada FK Cascade memastikan data task itu tidak yatim saat user dihapus. Lalu ada integrasi API. Di sini pertama ada pola endpoint-nya. Kita menggunakan satu endpoint yang memakai router tunggal yaitu di API index.php. Lalu ada daftar endpoint-nya. Di sini sama seperti sebelumnya di backend yang sudah dijelaskan. Ada authorization, tasks, dan kalender yang memiliki beberapa endpoint di sini sama seperti tadi. Lalu ada contoh request dan responsnya. Jadi di sini versi ringkasnya saja, misal ada login. Sini requestnya dia post ke backend atau dia ngasih email dan password. Lalu responsnya di sini sukses true, ada tokennya, dia nge-generate token. Lalu user sama dengan ID-nya satu, email, user Gmail. Lalu ada list task juga. Di sini kita ingin melihat task dari database yang mana metodenya itu adalah get. Jadi dia request untuk melihat list tasknya. Di sini get API index.php, task list dan deadline sama dengan week dan search sama dengan meeting.
Oke, responsnya malah sukses true, countnya 2, berarti tugasnya ada 2. Ini isi tasnya itu ada apa aja. Lalu statistiknya di sini total 2, pending 2, completed 0. Lalu ada integrasi API REST plus JSON, termasuk Google Out Login-nya. Oke, sini konsep integrasi API pada Workmanage itu Polaris API berbasis JSON. Di sini tujuan desain ini tuh biar frontend itu tetap ringan, responsnya konsisten, dan kompatibel dengan hosting gratis. Oh, ini sepertinya, mohon maaf, ini kedouble untuk laporannya sama sebelumnya. Jadi kita lanjut sini. Contoh integrasi API dari frontend, fetch JSON-nya, frontend memanggil API. Sama seperti tadi, dia memanggil API dulu, lalu header JSON otomatis, token otomatis terpasang, ada fallback token jika perlu, lalu auto redirect jika 401. Ini cuplikan kode pemanggilan list task. Nah, di sini sama seperti tadi, API fetch, yang mana ini metodenya adalah get, yang nanti dia akan otomatis um, memanggil backend yang menghandle endpoint ini, lalu mendapatkan list tasknya, lalu bisa ngerender kanbannya sesuai tasknya. Ini ada result.task. Sini ada integrasi buat Google OAuth, jadi login buat Google. Ini ada yang pertama itu tujuannya, jadi biar user itu bisa login tanpa membuat password dulu. Jadi tapi work manage tetap butuh JWT internal untuk konsistensi autentikasi pada semua endpoint API. Intinya Google OAuth itu hanya dipakai untuk identitas yaitu email plus Google ID. Session aplikasinya itu tetap memakai JWT milik Workmanage. Jadi kita tidak menggunakan session start yang dimana JWT ini adalah session stateless. Lalu alur OAuth di Workmanage yaitu start, callback, lalu JWT internal. Jadi gini, yang pertama itu user bakal klik tombol login dengan Google, frontend redirect ke out Google Start, backend membuat state acak untuk proses CSRF, lalu redirect ke URL OAuth Google. Setelah user memilih akun dan memberi izin, Google redirect ke out Google callback membawa kode dan state-nya. Lalu backend-nya memvalidasi state-nya atau anti CS CSRF-nya, backend menukar kode, lalu akses token atau ID token ke endpoint untuk token Google. Backend membaca ID token atau memanggil user info untuk mengambil email dan Google User ID unik. Backend mencari usernya. Jika user sudah ada, maka pakai itu. Jika belum ada, buat user baru. Backend membuat JWT internal work manage dan backend melakukan redirect ke halaman aplikasi sambil menanam tokennya di local storage atau cookie sesuai helpernya. Kenapa perlu state pada OAuth? State itu digunakan untuk mencegah serangan CSRF yang dimana logikanya itu saat start server simpan state di session, saat callback server cek apakah state yang kembali sama dengan session. Jika berbeda maka request dianggap tidak valid. Cuplikan kode OAuth. Di sini ada root start. Ini untuk membuat token state untuk validasi callback, lalu menyusun URL otorisasi Google, redirect ke Google Consent Screen. Lalu ada root callback. Sini root callback dia pertama penjelasannya ada validasi state, lalu tukar code dengan token, mengambil identitas yaitu email atau subnya, buat atau temukan user di DB, buat JWT internal dan redirect ke halaman aplikasi. Frontend memulai OAuth atau tombol Google, frontend tidak memproses OAuth, cukup redirect ke endpoint start. Frontend itu hanya memulai flow-nya, seluruh keamanan OAuth dilakukan di backend. Setelah callback-nya sudah sukses, user bakal memiliki JWT Work Manage dan bisa akses endpoint privat. Struktur data user Google di database saat user login via Google, providernya bakal Google dan Google ID-nya adalah sub dari Google-nya, passwordnya 0. Ini memungkinkan satu tabel user untuk mendukung login lokal dan login Google dengan cara aman dan rapi. Lanjut pengujian. Oke, lanjutnya testing dari webnya.
Untuk testing autentikatornya sendiri, di bagian register, valid atau invalid email, password kurang dari 6, dan untuk duplikat email. Selanjutnya di bagian login, email tidak ada, password salah, sukses dapat token. Ketika token valid, tampil user, token invalid atau expired ke 401. Logout, token dihapus di front end plus redirect. Google Authenticatornya pertama kali login atau create user, login ulang reuse user, state invalid, error. Untuk testing di bagian task, CRUD sukses, ownership, update atau delete task user lain harus gagal, filter deadline, today, tomorrow, week, month, overdue, search keyword di title atau description, overdue indikator tampil benar jika deadline lewat. Testing kalender, load bulan tertentu memunculkan task sesuai deadline. Tanggal kosong tidak error, klik tanggal menampilkan daftar task tanggal itu. Mungkin testing hosting di Infinity Fury sendiri, issue 401, penyebabnya header authorization tidak diteruskan, solusinya aktifkan cookie, ditambah query fallback. Issue 404, rewrite gagal. Akses langsung solusinya akses langsung index.php. Isu authenticator redirect error, penyebabnya redirect URL tidak match, solusi sesuaikan domain dan redirect URL. Terus isu aset tidak terbaca, base path salah, pastikan path atau assets atau sudah benar. Lanjut ke diagram arsitektur tingkat tinggi, front end page.php ditambah asset/js, fetch JSON, ke API router, API slash index.php, ke controller, authenticator/task/calendar, ke model, user atau task atau kalender, prepare statement, lanjut ke MySQL user dan tasknya. ERD user strip task, user 1, end task. User.id sebagai primary key dan text.user/_id sebagai foreign key-nya. Lanjut ke sequence diagram login dan create task. User menuju login.js, menuju authenticator/login, ke authenticator controller, ke user model, lanjut ke JWT, lanjut ke JSON, terus save token, lanjut ke redirect. Untuk create task-nya, user ke task.js, ke task/create, task controller validate, lanjut ke task model insert, lanjut ke JSON, lanjut ke reload list, lanjut ke render Kanban. Selanjutnya, user guide atau panduan pengguna. Pada registrasi, buka register.php, isi email plus password minimal 6 karakter, klik register. Jika berhasil, arahkan ke login. Login, email atau password, buka login.php, isi email dan password, klik login, token tersimpan, user diarahkan ke dashboard. Selanjutnya, login dengan Google, klik tombol sign in with Google, pilih akun dari izin akses, setelah sukses masuk ke aplikasi dan token internal terbentuk. Pada manajemen task, tambah task, isi title, description, deadline, dan status, edit, klik tombol edit pada card, delete, konfirmasi, hapus, filter today, tomorrow, week, month, dan overdue, search, gunakan kotak search di navbar. Pada kalender, pindah bulan dengan tombol navigasi, klik tanggal untuk melihat task pada tanggal tersebut, indikator menunjukkan adanya tugas pada tanggal itu, logout, klik tombol logout di navbar, token dihapus, dan kembali ke login. Oke, kita selanjutnya akan menunjukkan website kita atau dokumentasi dari website kita. Di sini bisa kita buka. Nah, ini pertama itu ada login. Jadi yang pertama kita bisa login biasa seperti ini. Lalu eh, kalau akan masuk, kalau kita bisa login menggunakan Google juga di sini. Nah, oke, jadi untuk user Ferdian Vision itu dia memiliki total tugas seperti ini, yang mana ini itu semua ada di database. Jadi ini untuk dashboardnya, lalu ada tasnya. Nah, di sini juga kita menggunakan Kanban board seperti tadi. Ada filter buat hari-harinya. Di sini hari ini nggak ada, besok juga nggak ada. Nah, ini yang lewat deadline semua karena sudah overdue semua. Lanjut, di sini ada statusnya, to-do-nya berapa, in progress-nya berapa, completed-nya berapa. Lalu kita coba tambah tugas. Di sini misal tugasnya PWeb.
pertemuan 15. Statusnya in progress. Kita tambahkan tugasnya. Tugasnya berhasil ditambahkan di sini. Misal kita lihat kan ini tanggal 15, sekarang tanggal 14, maka kita lihat besok. Nah, ini masuk di sini tugasnya. Lalu kita bisa langsung ke lihat kalender. Nah, untuk kalendernya ini tampilan dari kita, dia itu menampilkan kalender untuk bulan ini dan juga apa aja tugas-tugas di hari-hari tertentu. Misalnya ini ada PWeb di tanggal 8, PBO dan Jarkom tanggal 13, dan tanggal 15 itu ada PWeb juga. Untuk detailnya kita bisa lihat seperti ini. Nah, ini juga ada apanya? Penandanya gimana kalau to do deadline hari ini atau lihat deadline, karena ini sudah lihat deadline maka ada tanda gray di sini atau abu-abu di kiri bawah. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini ada deskripsinya. Ini PWeb tidak ada deskripsinya statusnya. Nah, ini juga lanjut sini kita sudah bisa lihat tasknya. Oke, mungkin nah ini dia bisa lihat bulan-bulan sebelumnya juga. Misal kalau di saya itu ada di bulan Desember. Nah, ini sudah ada ininya. Oke, mungkin ini juga di dashboardnya sudah ada tambahan tugasnya. Sini pendingnya 6. Ini mungkin kita bisa cari tugas sini. Ini bakal muncul tugasnya. Webnya apa aja? Apa yang web itu apa aja? Nah, mungkin sekian demo dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.